brave, but he's completely outgunned. It has to be stopped. Side of the ring and Berdiri di tengah ring gelar juara dunia di kelas berat bukan sekedar kemenangan biasa jika Moses Itauma mampu mengalahkan Filip Hrgovic pada Sabtu ini 29 Agustus 2026 atau hari Minggu waktu Indonesia Barat. Namanya akan langsung masuk ke dalam sejarah tinju dunia. Itauma bisa menjadi juara dunia di kelas berat termuda dalam sejarah Inggris dan secara global dia hanya akan berada di belakang satu nama legendaris, Mike Tyson. Inilah yang membuat pertarungan Moses Itauma melawan Filip Hrgovic di O2 Arena nanti menjadi jauh lebih besar daripada sekedar perebutan sabuk IBF. Ini adalah pertarungan antara generasi lama dan generasi baru, dan ini adalah pertarungan antara pengalaman dan kecepatan. Dan yang paling penting, ini juga adalah kesempatan bagi seorang petinju berusia 21 tahun untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar mampu menjadi calon superstar di kelas berat dunia. Moses Itauma datang ke pertarungan ini dengan rekornya yang sempurna, 14 menang dari 14 pertarungan dan 12 diantaranya berakhir dengan KO. Yang lebih menarik, Itauma belum pernah merasakan satu pun kekalahan sepanjang karir profesionalnya. Namun, ada satu pertanyaan besar. Apakah dia sudah benar-benar siap menghadapi petinju sekelas Filip Hrgovic ini? Karena kali ini lawannya bukan lagi sekedar petinju kaleng-kaleng. Hrgovic, petinju asal Kroasia berusia 34 tahun tersebut memiliki pengalaman jauh lebih banyak di level profesional. Dia memiliki rekor 20 menang dan hanya satu kalah dengan 15 menang melalui KO. Dia juga bukan petinju biasa. Hrgovic adalah peraih medali perunggu Olimpiade Rio di tahun 2016 dan selama bertahun-tahun namanya sudah berada di sekitar papan atas divisi kelas berat. Satu-satunya kekalahan Hrgovic ketika menghadapi Daniel Dubois di tahun 2024. Pertarungan tersebut berakhir dengan kemenangan TKO untuk Dubois setelah Hrgovic mengalami luka parah di bagian wajah. Jadi, secara statistik Hrgovic hampir selalu menang ketika pertarungannya berjalan normal. Dan sekarang dia datang ke London dengan satu tujuan, menjadi juara dunia kelas berat pertama dari Kroasia. Inilah yang membuat pertarungan ini sangat menarik. Kedua petinju sama-sama memiliki alasan besar untuk menang. Itauma ingin membuat sejarah, Hrgovic ingin menyelamatkan dan menghidupkan kembali perjalanan karirnya menuju puncak. Dan ada satu hal lagi yang membuat pertarungan ini semakin penting. Sabuk yang mereka perebutkan sebenarnya bukan bagian dari rencana awal. Itauma dan Hrgovic sebelumnya memang sudah dijadwalkan bertarung pada 29 Agustus ini. Namun situasinya berubah setelah Alexander Usyk memutuskan melepaskan gelar IBF. Usyk sebelumnya menguasai sejumlah sabuk di kelas berat, tetapi setelah keputusan itu, gelar IBF menjadi kosong dan IBF kemudian harus menentukan siapa yang akan memperebutkan sabuk tersebut. Awalnya, Moses Itauma diperintahkan menghadapi Frank Sanchez. Namun masalahnya, Itauma sudah memiliki pertarungan yang disepakati melawan Hrgovic. Akhirnya, situasi tersebut menemukan jalan keluar. Pertarungan Itauma melawan Hrgovic dinaikkan statusnya menjadi perebutan gelar dunia IBF yang kosong dan Frank Sanchez kemudian mendapatkan kompensasi untuk menunggu. Dan yang paling penting lagi, Frank Sanchez telah dijamin mendapatkan kesempatan untuk menghadapi pemenang antara Itauma versus Hrgovic. Artinya, siapapun yang keluar nanti sebagai juara tidak akan memiliki waktu banyak untuk bersantai. Dan tantangan berikutnya sudah menunggu Frank Sanchez. Petinju Kuba tersebut saat ini merupakan penantang nomor 1 IBF setelah kemenangan KO-nya atas Richard Torres di bulan Mei kemarin. Jadi, jika Itauma berhasil memenangkan gelar, maka dia langsung akan memiliki pekerjaan besar berikutnya. Namun, sebelum memikirkan Frank Sanchez ini, Itauma harus terlebih dahulu melewati ujian terbesar dalam karirnya, Filip Hrgovic. Dan justru disinilah pertarungan ini menjadi sangat menarik karena Itauma memang memiliki kecepatan. Dia memiliki power, dia memiliki kemampuan bergerak yang sangat baik untuk ukuran petinju di kelas berat. Dan yang paling membuat banyak orang terkesan adalah ketenangannya. Frank Warren bahkan memberikan pujian yang sangat tinggi kepada anak didiknya ini. Promotor Itauma itu menyebut Moses sebagai petinju muda terbaik pada tahap karir seperti ini yang pernah bekerja sama dengannya. Warren juga menilai Itauma sangat matang baik secara mental maupun fisik. Tetapi Frank Warren juga tahu satu hal, Hrgovic bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Hrgovic memiliki pengalaman jauh lebih banyak. Dia sudah bertarung dalam 21 pertandingan profesional, pernah melewati ronde-ronde panjang, pernah menghadapi tekanan besar, dan dia juga tahu bagaimana rasanya berada dalam pertarungan di kelas dunia. Karena itu, Hrgovic memiliki satu keunggulan yang tidak bisa dibeli dengan sebuah bakat, yaitu pengalaman. Dan belakangan ini, perang psikologis antara keduanya juga mulai memanas. Hrgovic bahkan menilai perjalanan Moses Itauma menuju perebutan gelar juara dunia terlalu mudah.
Dia mempertanyakan kualitas lawan yang sudah pernah dihadapi Itauma, namun Itauma tidak terlihat terganggu. Justru dalam wawancara terbaru, Itauma mengatakan bahwa setelah bertemu langsung dengan Hrgovic, dirinya melihat jika sang petinju Kroasia itu tidak sekuat atau setegas yang sebelumnya dia bayangkan. Itauma juga mengakui bahwa provokasi Hrgovic mulai membuatnya sedikit kesal, namun dia tetap berusaha untuk menjaga ketenangannya, dan ini mungkin menjadi salah satu kunci pertarungan nanti. Karena pertarungan di kelas berat bisa berubah hanya dalam satu pukulan. Satu kesalahan kecil bisa mengakhiri semuanya. Itauma saat ini dikenal sangat berbahaya pada ronde-ronde awal. Kecepatan tangannya membuat lawan sulit untuk membaca serangannya. Sementara Hrgovic memiliki pengalaman dan kemampuan untuk tetap bertahan dalam pertarungan panjang. Bahkan Hrgovic sendiri menegaskan jika dirinya merasa semakin kuat ketika pertarungan memasuki ronde-ronde akhir. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah Itauma menyelesaikan pertarungan sebelum pengalaman Hrgovic mulai berbicara? Atau justru Filip Hrgovic akan membawa Itauma ke wilayah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya? Karena sampai sekarang, salah satu tanda tanya terbesar dalam karir Itauma adalah daya tahannya dalam pertarungan 12 ronde melawan lawan sekelas Filip Hrgovic ini. Itauma memang sudah memenangkan 14 pertarungan, tetapi perebutan gelar juara dunia tentu adalah level yang berbeda, tekanan berbeda, atmosfer berbeda, dan kesalahan sedikit saja bisa menghancurkan semua rencananya. Itulah mengapa kemenangan atas Hrgovic akan memberikan pesan yang sangat kuat. Jika Itauma menang, dia tidak hanya mendapatkan sabuk IBF, dia akan mendapatkan validasi bahwa dirinya memang siap berada di antara nama-nama besar di kelas berat. Dan jika kemenangan itu datang dengan cara yang meyakinkan, KO misalnya, maka pembicaraan tentang masa depan Itauma akan semakin besar dan jelas. Frank Warren bahkan melihat potensi yang jauh lebih baik. Menurutnya, apabila Itauma mampu melewati Hrgovic dan kemudian memenangkan pertarungan wajib berikutnya, maka jalan menuju pertarungan besar melawan nama-nama elit seperti Daniel Dubois atau Fabio Wardley bisa sangat terbuka lebar. Itulah gambaran besar yang sedang terjadi di kelas berat. Generasi lama mulai bergeser. Tyson Fury sudah tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti sebelumnya. Alexander Usyk juga telah melepaskan gelar IBF dan memasuki fase baru dalam karirnya. Sementara itu, nama-nama baru mulai mengambil tempat, dan Moses Itauma bisa menjadi salah satu wajah terbesar dari generasi itu. Namun, jangan terlalu cepat untuk memberikan mahkota kepadanya, karena Filip Hrgovic juga datang bukan untuk menjadi bagian dari cerita sejarah Moses Itauma. Dia datang untuk menghancurkannya. Hrgovic memiliki kesempatan untuk membuat sejarah bagi negaranya sendiri. Jika menang, dia akan menjadi juara dunia kelas pertama dari Kroasia, dan jika di satu sisi ada Itauma yang ingin menjadi juara dunia termuda Inggris dalam sejarah modern. Dua negara, dua generasi, dua tujuan, dan hanya ada satu sabuk, yaitu IBF. Inilah yang membuat laga di O2 Arena menjadi sangat penting. Bagi Itauma, ini adalah kesempatan yang mungkin datang terlalu cepat. Tetapi jika dia memang memiliki bakat sebesar yang selama ini dibicarakan, maka inilah waktunya untuk membuktikannya. Dan bagi Hrgovic, ini mungkin adalah salah satu kesempatan terbesar dalam karirnya. Setelah bertahun-tahun berada di sekitar persaingan papan atas, akhirnya dia betul-betul mendapatkan kesempatan untuk merebut sabuk juara dunia, dan dia tentu tidak ingin kesempatan ini hilang begitu saja. Maka pada minggu nanti, semua pertanyaan akan mendapatkan jawabannya. Apakah Moses Itauma memang calon superstar kelas berat berikutnya? Apakah kecepatannya mampu menghancurkan pengalaman dari Filip Hrgovic? Apakah Itauma bisa menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah Inggris? Ataukah justru Filip Hrgovic yang akan menghentikan perjalanan anak muda yang selama ini dianggap sebagai salah satu talenta paling berbakat dan istimewa di dunia tinju? Satu hal yang pasti, Moses Itauma tidak lagi bertarung sebagai prospek. Dia bertarung sebagai seorang penantang gelar juara dunia, dan jika dia berhasil keluar sebagai pemenang, mungkin kita tidak sedang menyaksikan lahirnya seorang juara luar biasa. Kita mungkin sedang menyaksikan lahirnya wajah baru divisi kelas berat dunia, Moses Itauma, 21 tahun, 14 menang, 12 KO, dan satu kesempatan untuk membuat sejarah. Kini tinggal satu pertanyaan, apakah dia sudah siap untuk menjadi seorang juara dunia? Kita tunggu saja.